Halo, gue Aris. Video kali ini sesuai judul videonya, gue pengen ngebahas sebuah jeans dari sebuah brand yang gue pernah bikin store visit videonya. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa cek channel gue buat lihat videonya. Sesuai judul, video kali ini gue pengen ngebahas sebuah celana jeans yang ada di depan gue sekarang, dan ini merupakan jeans dari Adelaide Denim dengan nama artikel Sniper Snake Slap. Kenapa namanya Sniper Snake Slap? Pastiin kalian nonton videonya sampai habis, karena akan kita bahas bareng di sini. Pertama-tama gue pengen ngebahas dulu dari segi flasher yang dipasang di jeans ini. Jadi flashernya waktu pertama kali jeans ini datang tuh kayak gini desainnya. Warnanya hitam, ada tulisan Adelaide Denim, The Jeans Maker. Seingat gue dulu itu Adelaide Denim flashernya dari fabric denim. Cuman mungkin beberapa waktu ke belakang udah jadi seperti ini aja desain flashernya dan material yang digunakan. Karena mungkin ya, karena Adelaide Denim kan juga custom order ya dari model bisnisnya itu. Jadi mungkin flashernya sengaja didesain supaya lebih universal aja. Jadi kalau yang custom ya udah kasih flashernya kayak gini. Mungkin seperti itu. Terlepas dari itu, menurut gue malah suka sih dengan flashernya yang cuman hitam terus udah Adelaide Denim, The Jeans Maker dan desain simple seperti ini. Kayak ya udah nggak terlalu lebay gitu desainnya. Selanjutnya gue juga dapat stiker kayak gini, dan ini juga sesimpel itu, Adelaide Denim, tulisan warna hitam, backgroundnya putih seperti ini. Nothing special sebenarnya, cuman ya tidak buruk, tidak jelek, cuman ya biasa banget aja. Selanjutnya kita mau masuk ke jeansnya itu sendiri. Material yang digunakan dari jeans ini menggunakan material raw denim dengan berat 18,5 ounces atau oz, right hand wheel, unsunforized, dan selvage line-nya itu warnanya biru silver seperti ini, antara biru dan perpaduan antara silver dan biru. Karakteristik dari fabric denimnya, kalau pertama kali yang gue rasakan first impression adalah ini fabricnya kaku banget. Jadi kalau misalkan kalian nih penyuka denim heavyweight, ini 18,5 ounces sudah tergolong heavyweight sih ya. Terus kaku, bisa berdiri, ini jeans yang cocok buat kalian. Selain itu, karakteristik dari fabric denimnya, selain yang kaku tadi gue sebutkan, dia juga cenderung slubby. Mungkin itulah alasan namanya snake slap. Karena memang permukaan fabriknya itu cenderung slubby, dan itu cukup kasat mata. Jadi ada beberapa fabric denim yang misalkan slubby-nya itu nggak begitu slap gimana, yang harus dipegang dulu baru bisa dirasain. Kalau ini dari penglihatan aja, dari visual aja, kalian bisa lihat nih, dari permukaan warna fabric denim yang deep indigo itu, ada bagian yang agak lebih pekat, agak lebih sedikit keputihan warnanya. Itu karena memang permukaan dari celana jeansnya itu tidak rata. Permukaan fabric denimnya selain memang agak tidak rata itu, juga ditambah dengan feeling yang hairy. Jadi permukaan ini cenderung lumayan hairy. Jadi apa yang bisa gue garis bawahi dari fabric denim ini? Heavyweight, kaku, slubby, hairy. Sebuah kombinasi yang cocok nih buat kalian yang misalnya cari-cari denim heavyweight berkarakteristik terus pengen di fadingin kontras gitu ya. Kayaknya ini jeansnya masih masuk banget sih. Mungkin kalau buat kalian yang bertanya-tanya, buat apa sih memang fabric denim itu harus slubby? Sebenarnya slubby itu salah satu karakteristik dari fabric denim, dan simpelnya kalau misalkan kita ngomongin fading dengan karakteristik slubby seperti itu, dari yang keadaannya raw aja, ini masih baru, keadaannya warnanya tuh agak ada gradasinya, ada yang lebih pekat, ada yang lebih tidak begitu pekat. Ini juga akan berefek pada ketika jeans ini ketika fading. Jadi ketika fading itu makin akan kelihatan tuh perbedaan warnanya, teksturnya mungkin ya. Jadi mungkin ada vertical fades dan lain sebagainya, itu bisa dipengaruhi dengan adanya slubby seperti ini. Jadi buat kalian yang mungkin tadi ngincer denim heavyweight dan ngincer fading, tapi pengen fadingnya nggak cuman pudar-pudar doang, pengen yang ada pudar tapi ada karakteristik teksturnya sedikit, jeans yang slubby seperti ini bisa jadi salah satu alternatif buat kalian. Jadi nggak bosen lah ya, cuman luntur, memudar, udah gitu. Ini oke banget nih buat kalian yang pengen nyari yang beda. Selanjutnya masih ngomongin material, seperti biasa kita ngomongin material. Di sini ada copper rivet, polos, semuanya polos aja. Termasuk juga button yang digunakan juga polos. Cuman warnanya di sini beda-beda ya, buat variasi mungkin. Rivetnya warnanya copper, buttonnya pada bagian atas nih warnanya cenderung yang agak gunmetal gitu ya, agak warnanya silver tapi kehitaman. Terus bawahnya ini warnanya brass gitu, button bagian bawahnya. Jadi button fly-nya aja itu paling atas sama bawahnya itu warnanya beda. Memang sengaja dibuat flip-flop sepertinya. Selanjutnya material pocket lining. Di sini menggunakan material fabric hickory seperti ini, warnanya biru putih, stripe seperti ini. Ini hickory ya sebutannya, bukan wabash. Beda. Stripe-nya beda meskipun sama-sama stripe. Selanjutnya ke material yang mungkin jadi alasan kenapa nama jeans ini snake slap, yaitu leather patch. Mungkin kalau misalkan dari snake slap,
slopnya itu dari fabric denim yang memang slubby, dan itu terlihat secara kasat mata lah ya. Mungkin snake-nya itu diambil dari kata memang leather patch yang dipakai. Jadi memang spesialisasi dari jeans ini, keunikannya adalah detail leather patch yang menggunakan kulit ular seperti ini. Mungkin gue menjelasin aja ya, dari kulit ular ini nggak ada emboss design atau apa-apa, karena memang mungkin mau menunjukkan uniqueness dari motif kulit ular itu sendiri. Ketebalannya itu cenderung sangat tipis, dan justru memang kayaknya kulit ular nggak ada yang tebal sih ya. Nggak tahu sih gue, cuman setahu gue ya memang seperti ini kulit ular tipis, dan dijahit sekelilingnya, tidak memungkinkan ikat pinggang lewat di belakangnya. Jadi pasti ikat pinggang itu lewat di bagian atas dari leather patch-nya. Hal yang mau gue highlight dari leather patch-nya, mungkin ini nggak begitu berkaitan dengan denim, cuman kalau dari Adelaide Denim Instagramnya dia nulis kalau leather patch ini itu dari ular captive breed dari Python reticulatus. Tahu gue captive breed itu artinya adalah intinya hewan ternakan, jadi bukan yang ditangkap dari alam liar, karena kalau ditangkap dari alam liar istilah itu wild caught, sementara ini captive breed. Nggak gitu nyambung ya sama perdeniman, cuman itu ya insight lain aja lah. Hal yang mau gue highlight dari leather patch-nya, di sini itu cenderung bersisik, dan karena mengingat ikat pinggang kita itu akan gesek-gesek di bagian atasnya, keluar masuk, kalau misalkan kita lepas pasang ikat pinggang kita, sebenarnya gue agak skeptis dengan sisik-sisiknya ini, karena kalau misalkan kita lihat ya di sini, sisiknya itu cenderung memang agak kebuka sedikit kan, ya namanya sebuah sisik reptil ya. Cuman gue agak skeptis apakah jika jeans ini kelak kita pakai di periode yang lumayan lama, ikat pinggang masuk keluar, sisiknya ini bakal rontok atau enggak ya. Nah itu gue juga penasaran tuh. Gue sih sempat ngobrol itu sama pihak Adelaide Denim, katanya sih ini udah field test dan harusnya tidak rontok. Nah cuman gue agak skeptis karena kelihatannya agak mudah copot sisiknya, tapi ya itu asumsi, jadi gue belum bisa memastikan kalau ini akan awet atau enggak. Selain itu terlihat sangat unik dan pilihan yang tepat sekali kalau misalkan tidak dikasih desain apa-apa, jadi benar-benar menunjukkan keularannya lah ya. Dan sebenarnya gue lumayan penasaran sih, kalau misalkan kita pakai leather patch atau produk kulit yang dari fake tan, kulit sapi yang warnanya natural itu kan bisa evolve, bisa berubah warnanya jadi lebih gelap dan lain sebagainya. Evolutionnya itu patinanya kelihatan kan. Kalau misalkan kulit ular gue belum pernah lihat nih yang patinanya, misalkan warnanya seperti ini apakah terjadi lebih gelap atau lebih gimana, itu gue belum tahu sih. Jadi ini salah satu detail yang memang unik dari jeans ini. Selanjutnya kita mau ngebahas soal detail-detail lain. Ini mungkin singkat aja karena sebenarnya di jeans ini detailnya nggak begitu gimana-gimana. Mungkin highlight utamanya di leather patch tadi itu. Jadi kalau misalkan dilihat di back pocketnya di sini, ini menggunakan hidden arcuate. Jadi arcuate-nya akan perlahan-lahan timbul setelah seiring pemakaian. Jadi ntar akan fading berbentuk arcuate-nya Adelaide Denim. Di back pocket bagian kanannya ada tab Adelaide Denim, warnanya hitam, tulisannya Adelaide warna putih seperti ini. Ini single tone stitching, semua jahitan di seluruh jeansnya itu warnanya orange seperti ini. Menggunakan single felt inseam untuk bagian inseamnya, selfish line seperti yang tadi gue bilang, warnanya biru silver perpaduan gitu ya, jadi flip flop warnanya. Kemudian juga bagian hemnya udah menggunakan chain stitched hem, menggunakan Union Special. Terus juga untuk bagian coin pocket depan, yang kalau misalkan kalian nonton beberapa video gue mungkin tahu kalau ini bukanlah detail yang paling gue suka. Gue lebih suka clean aja. Belt loop yang udah di bartek ke bagian yoke di sini. Terus selanjutnya di balik leather patch-nya itu ada tab warnanya merah seperti ini, berdesain Adelaide Denim. Tab label di bagian belakang leather patch ini yang warnanya merah ini. Ada size tag di bagian kantong kirinya, tulisan 32 karena ini size-nya 32. Ntar gue bahas di size and fitting. Ada hidden rivet. Kurang lebih mungkin itu yang bisa gue jelasin soal material, detail, dan lain sebagainya. Seperti yang gue bilang, untuk jeans ini sebenarnya mostly basic Adelaide Denim. Mungkin bedanya hanya di bagian hidden arcuate. Biasanya kan Adelaide Denim ada arcuate-nya. Ini dibedain menggunakan hidden arcuate. Dan yang paling penting adalah leather patch-nya. Makanya namanya snake leather patch slubby fabric. Mungkin kayak gitu ya. Selanjutnya mungkin akan gue bahas soal size and fitting, terus harga, dan lain sebagainya. Jeans ini unsunforized, gue pakai size 32, jadi tidak downsize. Dan ini adalah fit pick before initial soak-nya. Dan ini adalah fit pick after initial soak-nya. Untuk bagian paha pada celana ini sebenarnya cocok saja sih di kaki gue, dalam arti tidak terlalu ketat maupun tidak terlalu longgar. Hal lain yang mau gue garis bawahi, panjang celana ini, mengingat celana jeans ini adalah unsunforized, bisa dilihat pada fit pick before initial soak, itu sudah tergolong pas banget di kaki gue dengan tinggi badan 175 cm. Kalau misalkan di initial soak lagi, tentu saja akan sedikit lebih menyusut lagi panjangnya dan mungkin akan sangat pas di kaki gue dan mungkin hanya bisa dapat satu cuff atau lipatan kecil pada bagian bawahnya atau bahkan tidak dilipat
sama sekali. Buat kalian yang cenderung lebih tinggi dari gue, atau kakinya lebih panjang, atau memang lebih suka celananya itu lebih panjang aja, dan gak mau ambil resiko kependekan dan lain sebagainya, saran gue kalian ambil yang custom order aja, kemudian kalian request supaya panjang celananya itu dibuat lebih panjang, daripada ambil resiko kalau celananya itu akan terlalu ngepas atau bahkan kependekan, amit-amit. Harga dari jeans ini adalah Rp875.000 aja. Mengingat Adelaide Denim juga sedia custom order, jadi buat kalian yang mungkin pengen beli dengan detail-detail yang berbeda, misalkan arcuate atau detail-detail bagian lain yang kalian modif lagi, kalian bisa juga pesan dengan harga yang setahu gue sama deh kayaknya deh. Kecuali mungkin detail-detail tertentu, kalau misalkan ada extra charge, mungkin bisa dikonsultasikan langsung ke Adelaide Denim. Atau bahkan, kalau misalkan kalian mau bikin jaket juga kayaknya bisa deh. Karena kan dia custom order ya, jadi yang penting pakai fabric yang sama, terus mau dibuat seperti apa, mungkin extra charge dan lain sebagainya, kalian bisa konsul. Cuman kalau misalkan dibuat sebagai jeans standar seperti ini, harganya yang gue tahu dari Instagramnya adalah Rp875.000. Kalau jaket kayaknya lebih mahal, karena kan pakai fabricnya lebih banyak. Buat kalian yang berminat buat lihat-lihat, atau coba-coba tanya-tanya dulu ke Adelaide Denim, kalian bisa cek Instagramnya Adelaide Denim di bagian sini. Gue akan menampilkan yang Adelaide Denim dan katalognya. Jadi kalau Adelaide Denim tuh mungkin umumnya, kalau katalog tuh kalian bisa cek beberapa fabric artikel yang bisa kalian pilih untuk di custom. Oke, gue rasa itu aja video review dan pembahasan gue atas jeans ini. Sniper Snake Slab dari Adelaide Denim. Mungkin sekali lagi gue pengen nekenin kalau jeans ini mungkin cocok buat kalian penggemar heavyweight, heavyweight yang kaku, dan cenderung nggak pengen jeans heavyweight kaku yang kalau fading gitu-gitu aja. Maksudnya yang cuman pudar aja gitu warnanya, pudar terus fading gitu. Ini menjual hal lain, di mana ada uniqueness lain seperti leather patch yang mungkin kalian nggak bisa dapetin di jeans lain nih, di luar maupun dalam negeri. Setahu gue ini baru yang pertama deh. Kemudian juga cocok buat kalian yang memang pengincar fading, tapi yang seperti yang tadi gue bilang nggak mau fadingnya gitu-gitu aja, pengen ada tekstur-tekstur lain tambahan yang bikin makin keren fading kalian, jeans ini bisa banget jadi solusi. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @shumarlin. Thank you banget udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.